Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di dalam kebaktian kita pada KU pertama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Abraham mempersembahkan Ishak. Saya percaya ini adalah tema yang familiar. Bapak Ibu mungkin sudah sangat mengingatnya, berkali-kali mendengarkannya di dalam khotbah dan merenungkannya. Tapi biarlah pada pagi hari ini, melalui perenungan akan tema ini, kita dipersiapkan sekali lagi. Ini sudah masuk bulan Maret, sebentar lagi kita akan masuk di dalam bulan April, bulan Paskah. Biarlah perenungan akan firman ini bisa mempersiapkan hati kita menuju ke sana. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 19. Mari kita baca secara bergantian, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua sampai selesai. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Iman Abraham diuji. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membela kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku." Saud Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Firman-Nya, "Aku bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku." Oleh karena oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami telah membaca firman-Mu. Tolonglah kami untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang telah hadir. Berkatilah mereka agar boleh memberi perhatian yang baik terhadap firman yang akan diberitakan. Kiranya firman ini boleh meneguhkan iman kami kepada Tuhan, boleh menggerakkan hati kami untuk datang melayani Tuhan, dan boleh mengoreksi kehidupan kami. Tuhan berkatilah juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan.
Dalam segala keterbatasan biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu yang suci ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, waktu saya merenungkan firman ini dan kemudian menuliskan khotbah yang akan disampaikan pada hari ini, saya kemudian kembali mengingat 2 tahun yang lalu ketika praktek weekend di sini, kita satu kali pernah mengadakan pengumpulan Alkitab untuk kemudian kita kirim ke satu desa di Kalimantan setelah dilakukan KKR regional pada saat itu oleh mahasiswa STT. Dan kami bersyukur ya, ekspektasi kami pada saat itu kita akan mengirimkan paling tidak Alkitab mungkin 20 sampai 30 paling tidak untuk satu sekolah. Tetapi dalam pimpinan Tuhan, Tuhan menggerakkan banyak jemaat untuk kemudian terlibat dalam pelayanan itu sehingga buku yang dikirim ada cukup banyak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang membuat saya terkesan pada saat pelaksanaan pengumpulan Alkitab itu adalah ada satu anak ada satu anak sekolah minggu yang melalui orang tuanya dia mendapatkan informasi bahwa di gereja sedang dilakukan pengumpulan Alkitab. Lalu kemudian anak itu diskusi berhenti di situ, tetapi kemudian anak itu datang kepada ibunya dan kemudian dia mengatakan, "Mama, celengan saya mau pecahkan dan uangnya mau saya kasih untuk dipakai beli Alkitab. Saya tidak tahu bisa cukup mendapatkan Alkitab berapa." Tetapi kemudian dia memberikan itu kepada mamanya dan kemudian mamanya membeli 2 Alkitab. Lalu kemudian datang dibawa di sini dikumpulkan bersama dengan Alkitab yang Bapak Ibu kumpulkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat anak ini mau merelakan persembahan, apa yang membuat anak ini mau merelakan celengannya, uang uang tabungannya yang mungkin saja dia simpan itu untuk merencanakan membeli suatu mainan atau berlibur ke satu tempat yang dia anggap dia ingin kunjungi, kalau bukan karena ketaatan pada firman Tuhan, kalau bukan karena kerinduan ingin melayani Tuhan, tidak mungkin dia mau memberikan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga akan membahas tentang seorang bapa yang rela mempersembahkan harta terbaik yang dia miliki di dalam hidupnya, yaitu anaknya sendiri. Bapak, Ibu, kalau kita perhatikan, dalam ayat yang pertama, teks ini dibuka dengan frasa setelah semuanya itu. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita akan merenungkannya dalam poin yang pertama, yaitu ujian atas janji Allah. Ujian atas janji Allah. Frasa setelah semuanya itu. Semua apa maksudnya di sini? Tentu ini merujuk pada konteks pasal sebelumnya Bapak Ibu, pasal 21. Salah satu peristiwa yang dicatat di dalam pasal 21 adalah ketika Sarah, istri daripada Abraham, meminta agar dia mengusir Hagar dan Ismail anaknya. Bapak Ibu, selisih waktu antara kejadian pasal 21 sampai 22, ketika Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham dengan peristiwa saat ini dalam pasal 22, ini kemungkinan besar belasan tahun, ya. Karena pasal 21 ada keterangan bahwa Ishak baru pertama kali disapi. Itu sebab mungkin dia berusia 2 sampai 3 tahun. Sementara pasal 22 ada penulis memberikan petunjuk kepada kita bahwa nanti Ishak akan memikul kayu bakar. Jadi kemungkinan pada saat itu usianya adalah usia remaja atau pemuda, Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, apakah perintah Allah ini masuk akal bagi Abraham? Apakah perintah ambillah anak tunggalmu itu untuk engkau persembahan dapat dilakukan oleh Abraham? Bapak Ibu, dari perspektif manusia, ya, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Abraham telah kehilangan Ismail, kini harus kehilangan Ishak lagi? Jika kita bisa mundur lebih jauh, Bapak Ibu, ya, Anda tentu ingat ketika Allah memerintahkan Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu. Seorang penafsir perjanjian lama bernama Victor Hamilton, dia seorang tokoh perjanjian lama, mengatakan bahwa itu bukan sekedar perintah untuk pindah kota. Itu adalah kehilangan besar dalam 3 lapis kehidupan Abraham. Yang pertama, pergilah dari negerimu, artinya Abraham harus melepaskan tanah, kehilangan keamanan, kehilangan kepastian finansial dan stabilitas hidup. Pergilah dari sanak saudaramu. Bapak Ibu, di dunia kuno, sanak saudara adalah jaringan perlindungan, jaringan bisnis bahkan. Relasi yang diharapkan dapat memberi pertolongan. Pergilah dari rumah ayahmu. Ini perintah yang lebih dalam dan bersifat personal. Meninggalkan rumah ayah berarti harus kehilangan warisan. Harus kehilangan nama keluarga. Kehilangan relasi dengan orang yang kita kasihi. Tetapi kita melihat Abraham taat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika Allah minta yang lebih berharga dari itu semua? Bagi Abraham itu adalah Ishak, Bapak Ibu.
Ibu Inawati Tedi mengatakan Kejadian pasal 12 adalah ujian Abraham yang pertama. Diminta untuk meninggalkan negeri, meninggalkan saudara, meninggalkan rumah bapa. Ini berarti diminta untuk meninggalkan masa lalu. Kejadian 22, Abraham diminta untuk melepaskan masa depan. Mempersembahkan anaknya yang ia kasihi, anaknya yang tunggal. Mana lebih sulit Bapak Ibu? Meninggalkan masa lalu atau melepas masa depan? Pemuda yang pacaran, mana yang lebih sulit? Meninggalkan mantan, melepas mantan, atau meninggalkan orang yang sangat kita taksir di depan, yang sudah mulai mendekat? Tentu melepaskan masa depan Bapak Ibu. Tetapi bagaimana mungkin Allah yang telah berjanji akan memberikan keturunan bagi Abraham, seperti bintang di langit, kini meminta anak satu-satunya yang tersisa untuk menjadi kurban persembahan? Alkitab tidak mencatat bagaimana perasaan Abraham pada saat itu. Tetapi tidak berlebihan, jika kita bisa membayangkan perasaannya pasti sangat hancur Bapak Ibu. Dia sangat kalut, sangat bingung. Malam itu menjadi malam yang terasa panjang karena penuh pergumulan bagi Abraham. Hal ini dapat kita ketahui jika kita membandingkannya dengan peristiwa di mana Abraham harus rela melepaskan Ismail. Saudara mungkin masih ingat betul dalam pasal 21 ketika Sarah mengatakan kepada Abraham, usirlah Hagar dan Ismail itu karena saya tidak mau kalau dia berbagi warisan dengan Ishak. Bapak Ibu tahu bagaimana respon Abraham pada saat itu? Alkitab mencatat dia sangat kesal. Dia sangat susah hati. Karena bagaimanapun Ismail juga adalah anaknya. Tetapi Allah berkata kepada Abraham, dan Allah seolah-olah berpihak kepada Sarah pada saat itu, jangan sebal hatimu, turutilah permintaan istrimu, karena yang akan disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak. Persetujuan Allah atas permintaan Sarah, Bapak Ibu, sekalipun itu tidak menyenangkan hatinya, dia harus taat. Abraham mengasihi Ismail, tetapi kasih terhadap anak itu tidak bisa lebih besar daripada kasih terhadap perintah Allah. Terlebih lagi, Abraham mengasihi Ishak. Ishak bukan hanya seorang anak bagi Abraham, Ishak adalah anak perjanjian. Tetapi ia tidak dapat mengasihinya lebih daripada mengasihi Allah. Refleksinya bagi kita Bapak Ibu, apa artinya ini bagi kita? Artinya Allah tahu persis apa yang melekat dalam hati kita. Ia tidak menguji kita pada hal-hal yang tidak penting. Ia menguji kita pada hal-hal yang paling kita genggam, paling kita kasihi supaya jelas apa yang benar-benar terjadi, apa yang benar-benar kita tuhankan dalam hidup kita. Apakah kita lebih memilih berkat Tuhan atau memilih sumber berkat itu? Bagi Abraham yang paling berharga itu Ishak. Bagi saudara apa? Jika saudara dan saya adalah orang yang benar-benar beriman, tidak mungkin tidak, ujian iman pasti dinyatakan bagi kita. Karena Allah menguji semua orang pilihannya. Menguji itu penting Bapak Ibu. Mengapa penting? Allah tidak menguji karena ia kurang tahu. Ia tidak perlu ujian untuk mengetahui isi hati Anda dan saya. Ia sudah mengenal kita sejak awal. Lalu mengapa ada ujian? Karena ujian bukan terutama untuk Allah, tetapi untuk manusia. Ujian menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Selama semuanya tenang, kita bisa merasa iman kita kuat. Tetapi ketika Tuhan menyentuh hal yang paling kita kasihi, entah itu anak atau istri kita, barang berharga yang kita miliki, atau kesehatan kita, barulah terlihat siapa yang benar-benar menjadi pusat hidup kita. Jika Allah meminta suatu berkat yang berharga dalam hidup Anda, atau waktu Anda, atau tenaga Anda, apakah Anda berkenan memberikannya bagi Dia? Bagaimana jika Allah minta kekudusan hidup Anda sebelum Anda melayani Dia dalam gereja Tuhan? Bagaimana jika yang Allah minta adalah anak saudara untuk dididik dengan benar di dalam kebenaran supaya kelak Allah pakai hidupnya dia? Apakah saudara rela mempersembahkannya untuk Tuhan? Apakah permintaan ini adalah permintaan yang berat bagi Abraham? Ambillah anakmu yang tunggal itu, anak yang engkau kasihi. Tentu ini adalah permintaan yang sangat berat. Pendeta Beni Solihin mengatakan ini mungkin saja membuat Abraham melihat Allah dari sisi lain. Allah yang sebelumnya ia kenal adalah Allah yang murah hati, karena telah memberi ia keturunan di masa tuanya. Allah yang setia pada perjanjiannya sekarang nampak sebagai Allah yang pencemburu. Apakah Tuhan merasa tersisihkan dengan kehadiran Ishak? Tetapi Alkitab tidak mencatat respon Abraham seperti ini. Alkitab seolah diam tentang bagaimana perasaan Abraham. Alkitab justru memperlihatkan kepada kita ketaatannya secara mutlak.
Bapak Ibu, mari kita perhatikan Alkitab kita. Bagaimana Alkitab menceritakan situasi pagi itu. Abraham bangun pagi-pagi. Ia memasang pelana keledainya. Ia mengambil 2 hambanya. Ia membawa Ishak. Lalu ia membelah kayu. Dan akhirnya berangkat menuju Moria. Urutannya terasa agak aneh Bapak Ibu. Sekali lagi urutan ini terasa agak aneh. Bukankah lebih masuk akal jika ia lebih dulu menyiapkan kayu, baru kemudian membawa Ishak dan para hambanya? Mengapa Ishak disebut lebih dahulu lalu kayu dibelah kemudian? Apakah di Moria tidak ada kayu bakar sama sekali sehingga harus dibawa dari Beersheba? Apakah semua itu tidak bisa disiapkan oleh bujangnya saja? Mengapa harus sang tuan yang menyediakan? Jawabannya Bapak Ibu, mungkin Abraham ingin menunda saat itu selama mungkin. Mungkin ia ingin menahan kenyataan itu sejenak sebelum kayu itu benar-benar siap. Atau mungkin penulis sengaja menyusun kisah ini demikian supaya kita ikut merasakan beratnya langkah Abraham pada saat itu. Setiap tindakan terasa lambat, setiap detail hal yang dia kerjakan terasa sangat sunyi, seolah-olah kita berjalan bersama Abraham pagi itu. Ia tidak terburu-buru, ia tidak emosional, tetapi setiap gerakannya mengandung beban yang tidak terucap. Dan pagi itu Bapak Ibu, setiap langkah Abraham adalah langkah iman yang menyakitkan, tetapi dia harus taat. Selama 3 hari perjalanan ke Beersheba, selama 3 hari perjalanan dari Beersheba ke Moria, Alkitab tidak mencatat satupun percakapan Abraham. Tidak ada keluhan, tidak ada protes, tidak ada doa yang panjang dicatat. Kalaupun ia pernah bergumul dan berkata dalam hatinya, Tuhan, jika mungkin cawan ini lalu daripadaku, jika mungkin penderitaan ini lalu daripadaku, Alkitab tidak menuliskan itu. Yang kita lihat hanyalah langkah demi langkah menuju gunung itu. Seorang penafsir bernama J. Coates mengatakan, hari itu Abraham tampak dalam sosok yang melampaui manusia. Agak tidak realistis kelihatannya. Ia tidak pernah memprotes perintah yang tidak masuk akal dan hampir gila untuk mengorbankan anaknya. Bapak Ibu, sebaliknya ia tampak menjalankan tugas yang mengerikan itu, kepasrahannya dia diam seolah-olah dia adalah mesin robot. Tetapi justru disitulah kedalaman iman terlihat Bapak Ibu. Iman tidak selalu membuat orang berteriak keras. Kadang iman berjalan di dalam diam. Alkitab berkata dalam Kejadian 22 ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Secara sederhana ini menunjukkan lamanya perjalanan, benar. 3 hari berjalan menuju gunung itu. Tetapi Alkitab ketika menggunakan kata hari ketiga sering muncul pada saat-saat yang penuh ketegangan dan penentuan Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk membaca Kejadian pasal 34 ayat 25. Kejadian pasal 34 ayat 25. Di sana dikatakan, mari kita baca secara bersama-sama, 2, 3. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang kesakitan, Simeon dan Lewi, 2 anak Yakub, saudara-saudara Dina, mengambil pedangnya masing-masing. Mereka menyerang kota itu tanpa ada perlawanan serta membunuh setiap laki-laki. Pada hari ketiga, ketika mereka masih kesakitan, dalam peristiwa ini Bapak Ibu, setelah laki-laki Sikem itu disunat, pada hari yang ketiga, ketika mereka masih dalam sangat kesakitan, Simeon dan Lewi menyerang kota itu dan membunuh mereka sebagai pembalasan atas tindakan terhadap Dina. Hari ketiga juga dipakai dalam Keluaran 19 ayat 16. Dalam konteks ini Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri dan bersiap. Karena pada hari yang ketiga Tuhan akan turun ke Gunung Sinai. Seringkali hari ketiga adalah momen klimaks. Saat sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kita tahu dalam setiap puncak ujian selalu ada godaan untuk tidak setia kepada Allah dan tunduk kepada kenyamanan diri. Disinilah hati Abraham makin tegang Bapak Ibu. Moria seakan-akan mewakili memanggil dia. Abraham, taatlah kepada perintahku. Dari depan Moria memanggil dia. Tetapi dari belakang Beersheba mengatakan seolah-olah memanggil Abraham. Abraham, kembalilah ke sini. Kembalilah dengan Ishak. Ishak artinya tertawa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana Abraham menikmati canda dan tawa di dalam kemahnya, dan sekarang Beersheba seperti memanggil itu kembali ke belakang. Tetapi Abraham tidak kembali. Dia terus memandang kepada panggilan Allah yang ada di depan. Bapak Ibu,
Ada masa di mana Allah menuntut Anda untuk taat mengerjakan pelayanan yang Ia percayakan. Tetapi kemah masa lalu itu terus akan memanggil untuk kembali pulang. Apakah Anda taat pada firman atau kembali kepada kenyamanan diri di belakang? Apakah Abraham kembali? Tidak. Ia terus memandang kepada Allah. Maka dalam ayat yang kelima, dikatakan di sana, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu, ayat ini menimbulkan perdebatan. Apakah di sini Abraham kembali berbohong seperti ia berbohong kepada Firaun tentang istrinya? Secara logika Abraham mestinya tahu bahwa yang namanya mempersembahkan korban bakaran, maka pasti korban itu harus disembelih dan dia akan mati. Nanti kami akan kembali, lebih tepat mestinya nanti aku akan kembali, bukan? Jadi kita bisa menduga dua hal. Pertama, Abraham mungkin sedang berbohong kepada kedua bujangnya. Dugaan kedua adalah ini menunjukkan bahwa iman Abraham memang sudah jauh lebih bertumbuh daripada sebelumnya. Tetapi kira-kira 2000 tahun setelah peristiwa ini, penulis Ibrani menunjukkan kepada kita bahwa pandangan kedua lebih tepat. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Bapak Ibu baca ayat 17, saya baca ayat 18. 1, 2, 3. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, kerelaan hati Abraham untuk mempersembahkan Ishak itu bukanlah iman yang melompat dalam gelap, bukan iman yang buta. Abraham yakin Allah sanggup membangkitkan orang mati sekalipun ia belum pernah melihat itu terjadi. Ia tidak tahu mengenai kebangkitan anak Yairus, kepala rumah ibadat itu. Ia tidak tahu mengenai kebangkitan orang muda di Nain. Ia tidak tahu mengenai kebangkitan Lazarus. Lantas apa yang membuat dia yakin? Karena ia telah melihat Allah membangkitkan rahim Sarah. Dalam konteks orang kuno pada saat itu, ya, ketika rahim itu mandul dan sudah menua, itu disebut sebagai rahim yang sudah mati. Dan Allah membangkitkan rahim Sarah. Ini adalah hal yang membuat dia meyakini bahwa Ishak juga dapat dibangkitkan oleh Allah. Iman bukanlah sikap yang melupakan masa lalu atau berjalan tanpa ingatan. Sebaliknya, iman yang sejati justru berakar pada karya Allah yang sudah nyata dalam sejarah hidup kita. Iman mengingat bagaimana Tuhan pernah menolong, memelihara, dan menegur kita di masa yang lalu. Dari jejak kesetiaan Allah di masa lalu itulah, hati kita dikuatkan untuk percaya bahwa Dia tetap bekerja di masa kini, sekalipun dalam masa yang krisis. Dan karena karakter Allah tidak pernah berubah, Bapak Ibu, pengalaman akan pemeliharaannya di masa lampau menjadi dasar keyakinan bahwa ia juga akan setia memimpin dan mencukupi kita di masa yang akan datang. Dengan demikian, iman adalah keberanian untuk melangkah hari ini dan menatap hari esok dengan bersandar pada Allah yang telah terbukti setia. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Allah, bagaimana kesetiaan Abraham di dalam menjalankan panggilan Allah. Poin yang kedua, ketaatan dalam pergumulan batin. Kita bisa melihat ini dari antara ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. 3 hari perjalanan dalam diam, tidak ada percakapan panjang, tidak ada keluhan tercatat. Tetapi jangan kira tidak ada pergumulan. Ketika Ishak berkata, "Papa, padamu sudah ada api dan pisau, di manakah anak domba itu?" Ini tentu bukan pertama kali Ishak melihat papanya mempersembahkan korban bakaran. Bukan pertama kali ia melihat ayahnya menyembelih binatang. Maka ini adalah pertanyaan yang logis. Dan pertanyaan ini menjadi pedang yang menusuk hati Abraham. Pertanyaan ini menguji ketaatan Abraham. Bapak, di manakah anak domba itu? Bapak Ibu bisa bayangkan hati papa mana yang rela membunuh anaknya sendiri. Sampai di titik ini sebenarnya Abraham masih punya kesempatan untuk berbalik. Ia bisa saja mengajak Ishak untuk turun dan kembali ke Beersheba. Tidak ada manusia yang akan menyalahkan karena itu perintah yang terlalu sulit. Lagi pula sejak awal panggilan Sarah tidak disebutkan dalam teks ini, kita bisa bayangkan jika Abraham pulang tanpa Ishak, persoalannya akan jauh lebih besar, bukan?
Tetapi Abraham tidak memilih jalan itu, ia memilih jalan ketaatan. Ia menjawab dengan tenang, Allah yang akan menyediakan anakku. Yahweh Yireh. Tidak ada tanda bahwa ia ragu, tidak ada indikasi bahwa ia sedang menipu Ishak di sana, dan Ishak pun tidak membantah. Ia berjalan bersama ayahnya dalam diam. Disinilah kita belajar, ketaatan tidak selalu menyenangkan, bahkan lebih sering menyakitkan. Yusuf taat menolak istri Potifar, hasilnya ia difitnah dan dipenjara. Musa taat kembali ke Mesir, hasilnya bukan hanya Firaun yang menghina dia, tetapi Israel juga. Daniel tetap berdoa, dia dibuang ke dalam gua singa. Rasul Paulus setia memberitakan Injil, yang ia dapatkan hidupnya terus-menerus terancam kematian. Dan puncaknya adalah Yesus. Ketika ia memilih taat untuk meminum cawa murka Allah, ia menghadapi penghinaan, penderitaan fisik karena cambukan dan salib, dan akhirnya kematian yang mengerikan. Ketaatan bukan jalan yang mudah, Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu menetapkan hati menjadi penata layan dalam pelayanan di GRI Depok dalam semester ini, atau di semester yang akan datang, itu juga bukan hal yang mudah. Ada tanggung jawab yang harus Anda jalankan. Wajib mengikuti persekutuan doa dan salah satu ruang belajar kita atau PA kita. Waktu Anda berjuang untuk taat, ada hal yang harus Anda relakan. Kesempatan berlibur di akhir pekan yang lebih panjang. Setelah masuk dalam pelayanan tersebut, seringkali kita juga berjumpa dengan orang-orang yang membuat kita ada gesekan, menggoda kita meninggalkan pelayanan. Tetapi apa yang membuat Anda bertahan? Absensi atau ketaatan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat di akhir ayat yang ke-8 mencatat ya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Perkataan yang juga diucapkan oleh narator di dalam ayat yang ke-6. Dalam Alkitab, ketika perkataan diulang 2 kali, Bapak Ibu, itu mengandung unsur yang penting. Ucapan ini penting karena memberi kita gambaran bahwa relasi Abraham dan Ishak itu sangat harmonis, sangat dekat, sangat intim mereka. Maka jika kita bisa melihat hati Abraham, pasti sulit. Baginya pasti sangat sulit untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya itu. Dan pergumulan batin Abraham memuncak ketika ia membangun mezbah. Kayu kemudian dia susun, Ishak kemudian dia ikat sendiri. Lalu kemudian pisau diangkat. Inilah titik yang paling menegangkan. Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau itu dan hendak menyembelih anaknya sendiri. Bapak Ibu, sekalipun dalam keadaan hatinya ia rasa kalut, apa yang membuat Abraham begitu tenang dan siap mempersembahkan Ishak di sini? Sehingga tampak tidak ada keraguan sama sekali menghadapi kematian anaknya. Kita ingat pernah ada masa ketika Abraham menyuruh istrinya mengaku sebagai adiknya di hadapan Firaun. Mengapa? Karena istrinya sangat cantik parasnya dan ia takut kalau Firaun hendak mengambilnya, namun terlebih dahulu harus membunuh dia. Dia takut kematian. Bapak Ibu, secara logika, Abraham seharusnya tidak takut. Bukankah Allah sudah berjanji bahwa ia akan menjadikan dia bangsa yang besar? Sementara pada saat itu mereka belum memiliki Ishak anak. Di situ kita melihat bahwa iman Abraham pun pernah goyah, Bapak Ibu. Sekarang bandingkan dengan Kejadian 22. Dulu dia takut kehilangan nyawanya sendiri, sekarang ia harus menyerahkan nyawa anaknya. Perbedaan respons Abraham terhadap ancaman kematian di pasal 12 dan kematian anaknya di pasal 22 menunjukkan satu hal, bahwa imannya bertumbuh. Dulu ia takut kehilangan nyawanya sendiri. Di Moria ia rela menyerahkan nyawa anaknya. Secara umum, orang tua biasanya lebih takut, lebih khawatir kehilangan siapa? Dirinya atau anaknya? Hampir semua orang tua akan berkata, lebih baik saya mati daripada anak saya. Lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Mengapa Abraham taat mempersembahkan Ishak, Bapak Ibu? Karena ia telah bertumbuh semakin mengenal Allah. Pengalaman berjalan bersama dengan Allah dalam masa krisis hidupnya itu membuat dia beriman teguh kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Iman tidak bertumbuh dalam sehari, 2 hari, Bapak Ibu. Tetapi ketika seorang terus berjalan bersama dengan Allah, terus menikmati persekutuan dengan Dia, lambat laun Tuhan akan menambahkan iman itu sedikit demi sedikit. Dan iman yang bertumbuh itu akan terlihat dalam cara kita meresponi situasi-situasi yang sulit. Seringkali kita mengeluh ketika kita melihat orang yang kita kasih, entah itu anak, saudara, atau teman kita, begitu lambat dalam mengerti kehendak Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita berjalan bersama mereka dalam mengenal Allah yang memelihara itu?
Alkitab mengulang 2 kali kalimat, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Itu bukan sekedar gambaran kedekatan ayah dan anak. Itu adalah gambaran relasi anak dan ayah yang terus memelihara spiritual di hadapan Allah. Berbahagialah orang tua yang ketika menghadapi pergumulan iman dalam situasi-situasi krisis tidak berjalan sendirian, tetapi mengajak anak-anaknya ikut berjalan bersama dengan mereka. Mengajak anak melihat bagaimana ayah dan ibu bergumul di dalam doa. Melihat bagaimana orang tuanya tetap percaya ketika keadaan tidak mudah. Karena iman yang diwariskan lewat perjalanan bersama dengan anak kita, lewat air mata, lewat doa dan ketaatan nyata, itu akan membuat hati mereka, itu akan membuat iman itu tertanam di dalam hati mereka, Bapak Ibu. Anak-anak mungkin lupa kata-kata kita, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana orang tuanya percaya kepada Tuhan di tengah badai. Dan seringkali justru saat krisis itulah iman sedang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berbahagialah saudara sebagai seorang anak jika relasi dengan orang tua bukan sekedar relasi mahasiswa dengan donatur. Hanya menerima dukungan dan biaya, hanya berkomunikasi dengan orang tua ketika butuh keuangan. Lebih dari itu, bangunlah relasi yang sungguh mengenal bagaimana orang tua saudara berjuang dalam iman untuk menopang kehidupan keluarga. Turutlah dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Karena ketika kita memahami pergumulan iman orang tua kita tidak hanya menerima berkat mereka. Kita belajar mengenal Tuhan yang mereka sembah. Saudara dan saya menemukan ini dalam relasi Abraham dan Ishak. Pola ini akan menghasilkan ketaatan sekalipun kita ada dalam pergumulan yang sangat hebat, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, yang terakhir, mengenai providensi Allah atas orang beriman. Kita bisa melihat ini dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu, dalam teks Ibrani tidak ada huruf besar seperti dalam terjemahan kita ya. Jadi ketika LAI menulis kata malaikat ya, dengan huruf besar itu penafsiran penerjemah ya, untuk membantu kita tahu bahwa yang dimaksud adalah Allah sendiri. Kalau itu malaikat dalam huruf kecil itu berarti itu adalah benar-benar malaikat. Dari mana kita tahu? Lihat konteksnya Bapak Ibu. Dalam ayat 16 ya, dikatakan aku bersumpah demi diriku sendiri. Dengan kata lain ini bukan malaikat utusan malaikat biasa melainkan Allah yang berbicara langsung. Maka kita melihat dalam ayat 13 sampai 14 bagaimana providensi Allah bekerja. Domba jantan sudah ada di sana disediakan oleh Allah. Bukan muncul secara kebetulan, bukan hasil usaha Abraham untuk mencarinya. Allah sudah menyediakan sebelum Abraham melihatnya. Itulah providensi Allah, Bapak Ibu. Allah tidak hanya menguji iman, Allah memelihara iman itu. Anak diselamatkan, pengganti disediakan bagi Abraham. Janji diteguhkan dengan sumpah ilahi. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan bagian ini, saya mengingat kembali bagaimana Tuhan memimpin di waktu yang lalu ketika harus mempertimbangkan untuk keluar dari pekerjaan dan masuk ke dalam STT untuk memberi diri full time. Masuk ke dalam STT itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Mungkin biaya studinya murah, tetapi biaya hidup Bapak Ibu kalau kita yang sudah menikah itu kan tidak tinggal di dalam asrama. Jadi ada banyak anugerah-anugerah yang anak asrama dapatkan itu kami tidak dapat. Bapak Ibu, waktu keluar ya saya dan istri bertanya-tanya di mana kemudian kita akan tinggal. Bagaimana dengan biaya studi dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, salah satu hal yang paling kami pertimbangkan waktu itu adalah di mana kita tinggal, itu mencari tempat yang strategis, yang dekat dengan kampus itu ya, dan kemudian paling tidak bisa cocok untuk anak, waktu itu anak saya masih 2 tahun, itu sangat sulit sekali di Jakarta Pusat Bapak Ibu. Sehingga kami memperluas radius untuk mencari kontrakan. Dan waktu sudah mencari akhirnya kami dapat paling dekat itu di Kelapa Gading Bapak Ibu, itu jarak tempuhnya masih sekitar 30 menit, kalau jam macet itu pasti akan lebih lama. Nah waktu itu sudah mau deal dengan orang di sana, tetapi kemudian masih mempertimbangkan jaraknya itu. Kalau ada apa-apa dengan anak bagaimana kita harus kembali segera gitu ya. Lalu kemudian terfikir untuk menghubungi satu kontak yang muncul di iklan di Google dari sebuah aplikasi penyedia layanan kontrakan begitu. Lalu kemudian telepon. Karena di situ dia mengiklankan ada satu unit apartemen begitu yang di dekat dari kampus dan kemudian saya telepon.
Entah kenapa dalam percakapan dengan dia, waktu nego harga ya, saya bilang, "Oh ya, kami enggak cocok, saya enggak cocok harganya," begitu ya. Tiba-tiba saya keceplosan bilang, "Andai saja saya masih kerja mungkin saya bisa bayar itu," gitu ya. Terus dia bilang begini, "Memangnya memangnya sekarang, apa dikerjakan?" "Oh sekarang saya kuliah." Dia tanya, "Kuliah apa?" "Kuliah STT." "Di mana?" "Di Kemayoran." "Oh di STT-nya Stephen Tong?" "Iya." "Saya jemaat pusat." Wah waktu dia bilang begitu bahwa itu, wah itu langsung hati rasa lega sedikit ya, saya bilang paling tidak bisa nego lah ini 1 juta gitu ya. Lalu kemudian kami deal di harga yang kami siapkan, biaya yang kami siapkan begitu ya. Tetapi setelah dia bilang, "Tapi kamu jangan jangan bayar dulu sebelum lihat," gitu ya. Nanti nggak enak sama owner-nya kalau harus minta uangnya lagi. Lalu kemudian kami berkunjung ke sana dan lihat. Setelah melihat Bapak Ibu, itu sangat cocok dengan yang kami pertimbangkan begitu ya. Nah, setelah itu kami mau bayar, orang itu bilang lagi begini Bapak Ibu ya, karena mau studi, owner-nya bilang, "Kurangi 2 juta." Wah itu hati makin makin lega Bapak Ibu ya. Oh itu saya bilang sama istri, "Sudah ini kalau saya lulus nanti pada saat tes ini sudah panggilan Tuhan ini." Itu waktu itu belum tes Bapak Ibu ya. Nah, kemudian persoalan kedua, saya resign, istri harus kerja. Istri waktu itu apa namanya, saya kerja, dia harus jaga anak di rumah begitu ya. Wah ini persoalan kedua kami berdoa berlutut di hadapan Tuhan, "Tuhan bagaimana caranya supaya istri bisa bekerja, tapi Tuhan tolong kasih yang dekat-dekat." Tuhan kasih yang dekat Bapak Ibu, sangat dekat. Satu kompleks bahkan di CIT. Wah, Bapak Ibu, waktu istri diterima di CIT itu kami belum pengumuman. Saya sudah tes tapi belum pengumuman, dia sudah jadi warga, apa namanya itu, RMCI duluan begitu ya. Wah, itu sangat melegakan kami dan itu meneguhkan. Bapak Ibu, yang mau saya katakan bahwa perhatikan, waktu kita mau meresponi panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan, Allah itu memprovidensi, Allah itu memeliharakan. Bapak Ibu kita lihat kembali, ada hal yang sangat indah ketika Abraham mengambil domba itu, menyembelih dan mempersembahkan. Abraham tidak berkata, "Benarkan Ishak?" Ya. Setelah domba itu ditemukan ya, Abraham tidak bilang, "Benarkan Ishak? Apa yang ayah katakan tadi, apa yang papa katakan tadi terbukti?" Ia juga tidak berkata, "Lihat, kalau kalimat apa, kalau kita taat pasti Tuhan kasih jalan keluar Ishak." Tidak ada kalimat yang meninggikan diri di sana. Tidak ada kalimat yang membenarkan imannya sendiri. Yang ia lakukan justru memberi nama kepada tempat itu. Dia mengatakan, tempat ini harus diberi nama Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ia tidak membangun monumen untuk imannya. Ia tidak menamai tempat itu gunung ketaatan Abraham. Abraham sengaja mengalihkan sorotan dari dirinya kepada Allah Bapak Ibu. Bukan ketaatan Abraham yang menjadi pusat cerita ini, tetapi kesetiaan pemeliharaan Tuhan. Bukan pengorbanan Abraham yang diingat, tetapi penyediaan Allah. Dan inilah pelajaran bagi kita. Seringkali kita ingin dikenang karena iman kita, karena pelayanan kita, karena ketaatan kita. Tetapi iman yang sejati tidak membangun namanya sendiri. Iman yang sejati harusnya menunjuk, mempermuliakan Tuhan Allah. Kita tidak melewati ujian hidup. Ketika saudara dan saya melewati ujian hidup, kita berharap biarlah orang yang melihat kita, yang mengetahui pergumulan kita, dia tidak berkata, "Kamu hebat." Ya. Kita berharap mereka bisa berkata, "Sungguh Tuhan itu setia, Tuhan itu menyediakan." Bapak Ibu, akhir daripada kisah ini dalam ayat 16 sampai 18. Kalau kita memperhatikan di sana, Allah mengulangi kembali janjinya kepada Abraham, tetapi ada yang menarik di sini, yaitu Allah mengatakan bahwa karena engkau telah berbuat demikian, yaitu tidak segan menyerahkan anakmu yang tunggal, maka keturunanmu akan menjadi banyak 17a, menang atas musuhmu 17b, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa ayat 18. Maka mereka akan diberkati karena tindakan Abraham yang setia. Di sini sering muncul pertanyaan Bapak Ibu, ya. Apakah tindakan Abraham ya, apakah perjanjian Allah dengan Abraham adalah perjanjian anugerah atau perjanjian bersyarat? Mengapa Allah perlu melihat terlebih dahulu ketaatan Abraham baru ia meneguhkan kembali janji itu? Jawabannya kita bisa melihat dari dua sisi. Saya mengutip Ibu Inawati Kelly, dia mengatakan bahwa di satu sisi itu jelas perjanjian anugerah, ya, terutama jika kita berbicara tentang perjanjian Allah dalam pasal 15. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Abraham mengambil binatang lalu kemudian dipotong dua dan diletakkan berhadapan, ya.
Nah, dalam budaya kuno Bapak Ibu, jika perjanjian dilakukan oleh dua orang yang setara, keduanya harus melewati binatang itu ya. Ini memberikan kita petunjuk bahwa nanti kalau misalnya ada yang melanggar perjanjian, maka salah satunya, maka mereka akan mati seperti binatang itu mati. Tetapi kalau perjanjian itu dilakukan oleh dua orang yang tidak setara, dalam hal ini seorang raja yang besar dengan raja yang kecil yang telah ditaklukkan misalnya, ya, maka yang harus melewati itu adalah raja yang kecil. Tetapi Bapak Ibu, dalam Kisah pasal 15 kan kita ingat ya, ketika itu sudah siap ya, yang melewati bukan Abraham. Abraham malah tertidur pada saat itu. Yang melewati adalah Allah, ya. Artinya jelas, janji ini berasal dari Allah, bukan hasil usahanya Abraham. Ia tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkan janji itu. Ini adalah anugerah. Tetapi di dalam Kejadian 22 kita membaca, karena engkau telah berbuat demikian. Seolah-olah ketaatan Abraham menjadi alasan ia memperoleh janji itu. Apa maksudnya? Ini bukan berarti Abraham membeli janji itu dengan ketaatannya, melainkan ketaatan itu membuktikan imannya. Anugerah adalah dasar perjanjian, tetapi iman yang sejati selalu menghasilkan tanggung jawab dan ketaatan. Itulah sebab ketika Yakobus menjelaskan tentang ketaatan, dia berkata seperti ini, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Dan lebih lanjut dia mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus bukan berkata bahwa Abraham diselamatkan oleh perbuatannya semata-mata, tetapi bahwa imannya menjadi nyata melalui perbuatannya itu. Artinya bagi kita jelas Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya mengaku percaya kepada Yesus tetapi hidup tanpa ketaatan di hadapan Dia. Saudara dan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya percaya Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatku. Kita hanya menjadikan Dia sebagai Juru Selamat sebenarnya, tetapi kita tidak menuhankan Dia. Kalau kita menuhankan Yesus Kristus, harusnya segala hal yang menjadi panggilan Dia di dalam kehidupan kita, seluruh dimensi kehidupan kita, kita kerjakan dengan taat di hadapan Dia. Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah janji anugerah, tetapi iman kepada janji itu harus terlihat di dalam ketaatan. Aplikasinya bagi kita, pujian Allah atas tindakan Abraham didasari atas imannya kepada Allah dan yang kemudian mewujud dalam tindakan. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk membawa persembahan ke depan mezbah seperti Abraham. Tetapi tempat di mana kita dipanggil melayani Allah dalam konteks panggilan kita masing-masing, itu jelas ada. Kita semua punya mezbah di dalam kehidupan kita. Anda yang bekerja di kantor, jika meja di mana Anda mengerjakan semua tanggung jawab Anda, meja di mana Anda berjumpa dengan atasan Anda untuk mempresentasikan apa yang Anda rencanakan, lihatlah itu sebagai mezbah Anda. Pertanyaannya, apakah saudara membawa persembahan yang berkenan? Apakah itu yang terbaik yang mungkin Anda bawa? Saudara yang berstatus sebagai mahasiswa, ruang di mana Anda menyelesaikan ujian atau berjumpa dengan dosen pembimbing untuk mempresentasikan penelitian Anda, apakah Anda datang membawa ke sana korban yang kudus, hasil kerja yang jujur, hasil pekerjaan Anda sendiri, ataukah hasil menyalin, hasil mengambil jalan pintas? Bagi ibu rumah tangga, dapur, ruang keluarga, dan kamar anak adalah mezbah Anda. Di situ ibu melayani, disitulah ibu-ibu mengurus keluarga, disitulah ibu mendidik anak. Mungkin tidak ada yang menilai, tetapi Tuhan melihat. Apakah pelayanan itu dilakukan dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan hati yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah lelah dan rutinitas itu? Apapun posisi kita, pekerja kantoran, wira swasta, mahasiswa, ibu rumah tangga, seorang bapak pensiun, dan lain sebagainya, setiap kita punya mezbah masing-masing. Dan setiap hari kita membawa sesuatu ke atasnya. Apakah kita datang membawa yang terbaik? Mezbah saya Bapak Ibu adalah hari ini. Harus khotbah di hadapan Bapak Ibu. Ditambah lebih berat lagi, ada hamba Tuhan di sini. Lengkap lagi Bapak Ibu. Setelah ini mungkin saya akan dievaluasi. Bapak Ibu, semua kita punya mezbah. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan Bapak Ibu. Bawa yang terbaik yang mungkin kita bisa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat peristiwa di Gunung Moria, kita sebenarnya sedang melihat bayangan yang jauh lebih besar. Di sana Allah berkata kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, anakmu yang engkau kasihi itu. Kata-kata ini bergema kembali berabad-abad kemudian ketika kita melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
dan di tepi sungai Yordan ketika Yohanes membaptis Yesus Kristus. Kemudian suara berkata dalam Injil Matius pasal 13 pasal 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi. Ishak adalah anak tunggal, dia juga anak yang dikasihi. Demikian juga Yesus Kristus, Bapak Ibu. Di Moria, Ishak memikul kayu di atas bahunya, kayu yang akan menjadi alat kematiannya. Dan berabad-abad kemudian kita melihat di luar tembok Yerusalem, Yesus juga memikul salibnya untuk menuju ke Golgota. Kayu di bahu Ishak itu menunjuk pada salib di bahunya Kristus. Dan lihatlah kerelaan itu. Kita tahu Ishak bukan anak kecil. Ia cukup kuat untuk melawan ayahnya yang sudah tua pada saat itu. Ia bisa lari, ia bisa menolak. Tetapi ketika ia diikat, ketika ia dibaringkan di atas mezbah yang telah dibuat oleh Ishak itu, tidak ada perlawanan sama sekali. Pandangan mata Ishak kepada mata Abraham pada saat itu, seolah-olah berkata kepada papanya, "Papa, saya rela kalau ini adalah kehendak Allah." Demikian juga Yesus, Bapak Ibu. Di Taman Getsemani ia bergumul. Namun ia berkata, "Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Namun saudara-saudari, ada satu perbedaan yang menentukan segala hal dari kedua peristiwa ini. Di Moria ketika pisau itu terangkat, ya, Allah menghentikan tangan Abraham. Seekor domba kemudian diberikan untuk menggantikan Ishak. Tetapi di Golgota tidak ada suara dari surga yang berkata, "Berhenti, cukup." Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada malaikat yang menahan paku dan tombak itu. Tidak ada pengganti bagi Yesus. Jika Allah tidak membiarkan Abraham mempersembahkan anaknya, Allah justru sekarang mempersembahkan anak tunggalnya sendiri. Demi siapa? Demi Anda dan saya. Di Moria Allah menyediakan pengganti. Di Golgota anak Allah menjadi pengganti. Pisau itu tidak jadi turun kepada Ishak supaya kelak murka yang sungguh-sungguh turun ke atas Kristus. Dan disitulah kasih Allah dinyatakan sepenuhnya, Bapak Ibu. Kasih yang rela membayar lunas dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita merenungkan peristiwa ini sekali lagi. Kiranya hati kita tunduk, bersyukur dan percaya kepada Allah yang bukan hanya menguji iman, tetapi Dia juga adalah Allah yang memelihara iman, yang memberi providensi, dan yang telah membuktikan kasih-Nya sampai tuntas. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Untuk bisa membuat kita bisa berelasi kembali dengan intim dengan Sang Pencipta kita, dengan Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya pengertian akan firman Tuhan yang telah kami bahas boleh terus bergema di dalam hati kami, memimpin kami untuk senantiasa beriman kepada Kristus, taat kepada panggilan kami, dan juga melayani Kristus seumur hidup kami di dalam seluruh panggilan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.